Lumayan juga ya tantangannya Kak, ada 4 ya. Iya. Jadi Kak, untuk mengatasi tantangan-tantangan Kakak itu Kakak biasanya ngapain Kak? Ataukah Kakak lebih giat lagi membaca buku? Atau seperti apa begitu Kak? Saya memang lumayan suka membaca buku, baik buku fisik maupun buku di Pusnas. Tapi saya lebih suka baca novel sebenarnya. Novel genre apa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Campur sih. Kadang saya nengok gimana ya, campur-campur. Kalau hari ini saya baca novel ini, bisa belum selesai saya pindah ke lain. Jadi jarang juga betul-betul selesai. Tapi kadang saya baca, kadang gabung tuh di grup-grup komunitas. Saya baca karya-karya teman-teman gitu, dan kasih masukan juga kekurangan mereka di mana. Nah, kalau untuk menulis, saya atur jadwal, yaitu saya buat catatan. Misalnya hari ini deadline puisi di sini tanggal 10 Mei misal. Nah, saya cek mana yang menurut saya mudah, itu yang saya kerjain. Ngumpulin ide, nulisnya itu saya kumpulin berbagai gitu, dan saya catat juga kalau ada ide terlintas gitu. Misalnya hari ini saya nonton film Krishna, misal. Nah, saya tulis buat puisi tentang film Krishna gitu. Jadi kayak nggak sebatas apa yang saya lihat doang. Jadi Kakak mengatasi tantangan-tantangan yang udah ada tadi dengan cara konsistensi. Oke, keren banget lah Kak. Ini kan sebagai penulis nih Kak, pasti ada kan yang Kakak bilang tadi rasanya jenuh, terus malas gitu kan. Kadang udah nyiapin naskah nih, misalnya ada event ini, terus mengikuti naskah itu sudah diketik, terus tiba-tiba di tengah jalan Kakak mager. Jadi istilahnya kalau yang sering orang tahu itu kayak block writing gitu Kak, dia stuck di situ aja. Dari Kakak sendiri gimana Kak untuk mengatasi hal itu gitu? Tak ada sih, sama kayak saya bilang tadi, kemalasan itu kan itu udah penyakit semua orang kan. Nah, sebenarnya bukan writing blocknya yang susah, tapi lebih kepada kita itu nggak, udah di tengah kesibukan kita yang padat merayap, badan kita itu letih, capek. Jadi ketika kita mau nulis, buyar semua ide, mager itu tadi. Jadi kita fokus ke situ. Apa yang membuat badan kita, pikiran kita, hati kita itu jangan mager, semangat lagi. Jangan mager. Kita itu nggak boleh memalaskan badan kita. Kalau kita mau semangat lagi, ya badan kita itu harus semangat. Harus diajak semangat lah ya Kak, iya. Walaupun kita memang udah malas sekali lah gitu. Atau ngumpul bareng teman, OMK, bersosialisasi guys. Karena kan kalau kita mager, kita udah timbul itu, kita kan bawaannya pengen duduk nonton, pengen rebahan Kak. Satu harian. Jadi rebahan sih gak apa-apa, perlu loh kita tidur banyak. Kakak kan udah banyak nih kayak komunitas-komunitas, udah banyak Kakak temuin. Terus teman-teman sesama penulis juga udah makin banyak lah jaringan kita gitu. Iya. Menurut Kakak seberapa penting sih satu wadah kayak gitu? Contohnya kayak komunitas penulis lah. Seberapa penting untuk kita untuk menjaga konsistensi kita sebagai penulis? Contohnya mungkin penulis pemula gitu kan Kak, untuk orang-orang yang masih merintis memulai menulis gitu. Seberapa penting gitu sebuah komunitas, wadah itu gitu? Kembali ke permasalahan nomor 1, mager. Nah, dengan ikut komunitas ini, kita itu punya, walaupun kita nggak di reminder, hai kamu harus nulis hari ini, nggak bakalan ada yang reminder kamu kayak gitu. Cuman melihat progres teman-teman kamu di komunitas, kayak kamu itu, alam bawah sadar kamu itu pasti malu. Kayak misalnya teman kamu, guys tolong dong baca cerita terbaruku gitu. Wadah-wadah seperti ini jadi wadah untuk kita lebih upgrade, lebih jangan slow down, jangan slow respon atas apa yang bisa kita lakukan. Karena
otomatis walaupun teman kita mungkin mageran juga, walaupun teman kita nggak remember, kita itu ada kayak mana ya bilangnya, walaupun mereka nggak kirim karya apa, tapi kita bisa sharing. Kalau kita orangnya nggak bebal ya, otomatis alam bawah sadar kita itu ingin itu kalau kita punya teman-teman yang mau upgrade. Jadi kalaupun cari komunitas, pilihlah komunitas yang memang punya visi misi untuk maju. Jangan yang cuman sekedar grup omong doang. Itu hindari juga. Grup banyak anggotanya tapi iya, tidak hidup gitu. Iya. Banyak ya Kak ya. Kalau yang kayak gitu, apalagi yang orang-orangnya toksis, itu nggak usah deh. Kayak mana? Nanti kalau kamu guys, tolong dong komentar ceritaku ini gitu. Ceritamu itu kaku banget gitu. Tapi kasar gitu bilangnya. Itu nggak apa-apa sih kita terima kritik saran. Karena kan mengenal teman banyak di komunitas itu kita bisa upgrade dari sisi pandang mereka. Tapi itu tadi jangan jadikan kritikan itu jadi beban untuk kita. Jadikan motivasi gitu ya Kak ya. Dari sekian banyak gitu platform secara online gitu kan Kak. Kakak itu lebih suka atau asyik baca buku yang konvensional apa yang online gitu? Sekarang kan udah banyak nih yang beralih kayak ke digital gitu ya kan Kak. Kalau Kakak pribadi lebih prefer yang mana Kak? Yang baca konvensional atau baca yang digital? Sekarang gini sih, ekonomi kadang makin sulit ya. Jadi keduanya saya suka. Oke. Saya punya koleksi buku juga di rumah beberapa. Jadi kayak saya lebih senang sebenarnya baca buku fisik. Bisa dipegang gitu ya Kak? Iya. Karena memang lebih nyaman. Bacanya juga lebih nggak bikin sakit mata kalau baca buku. Tapi kalau baca via HP, e-business, PDF segala macam, itu kita batas main HP itu sebenarnya nggak boleh lama karena mata makin rusak setiap kita makin main HP. Tapi kita kan udah betul-betul udah sulit ya terlepas dari HP. Untuk apa kamu membaca sebuah buku jika kamu nggak menyelesaikan itu? Ya juga ya, masih setengah-setengah ya Kak? Iya. Oke Kak, next nih Kak, dari sekian banyak, Kakak kan bilang suka membaca ya kan? Dari sekian banyak buku apa nih yang paling favorit, yang pingin Kakak berkali-kali baca gitu lah Kak? Buku favorit saya yaitu Perempuan di Titik Nol. Wih, keren habis guys. Last question nih Kak, menurut Kakak seberapa penting perpustakaan untuk ikut andil untuk meningkatkan literasi gitu? Perpustakaan. Iya. Sekarang sih perpustakaan itu sebagai wadah, tempat buku. Okay. Buku, tersedia meja, tersedia kursi, kadang ada wifi atau ada fasilitas-fasilitas lain. Tapi perpustakaan itu kan wadah, tempat. Sedangkan yang harus ada itu kita, keinginan membaca kita. Keinginan ya Kak, berarti harus dalam diri sendiri gitu ya? Iya. Misal kita datang ke perpustakaan, begitu banyak buku yang ada. Tapi kalau keinginan kita memang dari awal cuma mau lihat-lihat tanpa membaca, mau tidur di sama perpustakaan. doang. Iya. Jadi perpustakaan itu kan fasilitas. Fasilitas ini bisa berguna jika memang ingin digunakan, memang dimanfaatkan. Kalau hanya sekedar fasilitas sama aja bohong. Jadi seberapa pentingnya itu tergantung orangnya, tergantung masyarakatnya. Apakah itu menjadi hal yang penting atau hanya sekedar fasilitas? Karena kan untuk apa sebuah perpustakaan yang sangat megah dengan ribuan buku, tapi itu hanya sekedar buku-buku yang akhirnya berdebu. Setuju juga. Jadi yang harus ditingkatkan bukan seberapa luas perpustakaannya, seberapa banyak bukunya, tapi bagaimana agar orang-orang mau berkunjung dan yang berkunjung juga mau membaca. Keren banget dengan Kak Helena. Oke teman-teman, sekianlah podcast kita hari ini bersama Lidi Podcast.
See you next time. Terima kasih sudah membersamai kami. Saya mewakili Kak Helena dan juga diri saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih sudah stay tune di sini hingga video ini habis. Oke? See you and bye-bye. Menjuah-juah.